Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dalam channel saya, Denden Gondrong. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Kali ini saya akan berbagi tip ya, yaitu tip usaha kali ini. Jadi teman-teman nih, tipnya adalah bagaimana kita membuka usaha supaya tetap usaha kita itu berjalan lancar, tentunya maju ke depan, bukan mundur ke belakang ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya akan kasih tipsnya supaya teman-teman itu tidak berhenti di tengah jalan usahanya, seperti itu ya. Karena tidak sedikit orang yang memimpikan suatu usaha yang dia jalani itu akan tumbuh besar, berhasil dan sukses tentunya. Tapi hanya segelintir orang yang hanya menjalankan mimpi tersebut, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi alasannya itu cukup mudah sekali ya. Merintis suatu usaha, jadi tidak hanya mengandalkan mental sekuat baja seperti itu ya, tapi ada hal penting yang teman-teman harus persiapkan dengan matang. Oke teman-teman, kita bahas di sini. Tip usahanya cukup beberapa menit saja ya, jangan kemana-mana. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, let's go. Oke teman-teman, yang pertama adalah yakinkan diri teman-teman dulu. Jadi harus mengambil keputusan itu teman-teman sudah benar-benar dari hati kecil, sudah benar-benar pas seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, jangan dilakukan dulu usaha tersebut ya. Karena melakukan usaha dalam keadaan ragu-ragu ataupun belum matang dalam pikiran teman-teman ini, nanti cenderung akan mudah jatuh ya dengan keadaan seperti itu. Alih-alih kita mau sukses, malah putus di tengah jalan, kan seperti itu. Jadi harus yakinkan dulu, tapi jangan lama-lama mikir, karena takutnya diinput lagi dengan ide-ide yang lain, sekiranya nanti malah hambar semuanya dan akhirnya malah usahanya tidak berjalan seperti itu. Terus aja mencari ide sampai kapan. Oke, yang ke satu. Yang kedua, teman-teman harus berpikir out of the book. Oke, jadi tidak ada pengusaha sukses yang tanpa mereka berkreatif seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini apapun jenis usahanya, teman-teman harus kreatif, intinya seperti itu ya. Karena tidak ada usaha sejenis ataupun usaha tunggal ya yang tidak ada saingan dan lain sebagainya. Jadi pasti aja ada. Nah, di situ teman-teman dituntut untuk berpikir kreatif. Kedua itu. Yang ketiganya adalah mengorganisir diri. Nah, teman-teman ini dituntut untuk lebih terorganisir lagi ya. Jadi disiplin lah intinya. Karena kalau tidak bisa mengorganisir diri sendiri, gimana teman-teman mau mengorganisir suatu elemen perusahaan Anda? Nah, seperti itu. Jadi harus lebih disiplin lah intinya, seperti itu ya. Oke teman-teman, yang keempatnya adalah rajin mencatat. Jadi kalau udah berjalan tuh rajin mencatat, dari mulai hal-hal penting, dari mulai nasihat orang lain tentunya ya, dari mulai hal-hal terburuk atau pengalaman yang sedang berjalan, itu dicatat. Karena kalau misalkan di saat waktunya tiba itu, teman-teman bukan saja tidak mempunyai perusahaan atau mewariskan suatu perusahaan, tapi mewariskan suatu pengalaman di situ. Dicatat untuk next kalau misalkan teman-teman punya usaha yang lain, seperti itu. Oke, jadi rajin mencatat ya, seperti dicatat apa aja sekiranya ini. Kalau misalkan kita kan berjualan mainan, kita kan contohnya sederhana ini, kita catat. Ini daerah ini seperti ini tantangannya, kalau di bulan ini musim seperti ini mainan yang kurang laku di bulan ini, seperti itu. Rajin dicatat hal-hal penting ya. Oke, sekarang yang keenamnya teman-teman. Dari yang keenamnya itu adalah teman-teman harus memikirkan hal yang terburuk dalam usaha teman-teman nih, yang dipilih usaha apa, hal terburuk yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya nyali saja untuk terjun ke suatu usaha, hanya keberanian saja, tidak teman-teman. Jadi teman-teman juga butuh analisa di situ dan mempersiapkan diri sampai hal itu terjadi seperti apa ke depannya, supaya tidak baper lah intinya ya kan. Kalau misalkan udah pakai hati usahanya, wah itu kan bahaya. Jadi pakai logis, pakai analisa seperti itu. Jadi teman-teman harus menyiapkan hal terburuk yang akan terjadi, supaya tidak nanti teman-teman di saat down itu tidak baper ya, seperti itu. Itu saja. Oke teman-teman, yang ketujuhnya adalah terbuka terhadap setiap evaluasi.
Jadi menjadi seorang pengusaha sukses itu, teman-teman, adalah proses belajar ya, seperti itu. Jadilah orang yang terbuka untuk menerima kritik, menerima saran dari orang lain, seperti itu, untuk mengevaluasi kekurangan diri kita. Nah itu, jadi jangan, istilah kasarnya sih untuk bahasa kita, jangan egois sebenarnya, seperti itulah. Jadi coba berevaluasi seperti itu, untuk melakukan apa sih kekurangannya, evaluasi diri, kekurangan diri kita ini seperti apa, ataupun kekurangan yang usaha ini seperti apa bagusnya, itu kita masukkan dari kritik orang lain. Kalau misalkan bagus menurut teman-teman dan itu masuk akal, logis, jalankan, karena demi kemajuan usaha teman-teman tadi. Jadi karena tip di sini adalah usaha supaya maju, bukan supaya mundur ya, seperti itu, ataupun jalan di tempat. Nah itulah tip-tipnya. Dan yang terakhir adalah terus belajar dan jangan putus asa. Nah, dimana kalau misalkan teman-teman berjalan usahanya lancar, teman-teman jangan sampai cukup begitu saja. Jadi manfaatkan momentum itu untuk berakselerasi kita ya. Jangan dulu teman-teman udah merasa puas. Nah sebaliknya, di saat usaha teman-teman itu lagi loyo ataupun lagi lesu, kalau misalkan tukang dagang lagi menurun penjualan dan lain sebagainya, jangan lantas putus asa ataupun patah semangat. Coba teman-teman jangan malu bertanya, tanya kepada senior, pengusaha senior ataupun sejenis kalau mereka mau sharing seperti itu. Tanyakan saja. Jadi jangan malu bertanya, takutnya sesat di jalan kan, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya tip-tipnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk anak-anak muda, semangat, intinya ya, semangat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Yang pastinya juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton video-video Denden Gondrong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.